Halo amatir radio dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung pada saluran ini. Nama saya Robi Sandes, callsign amatir radio Yankee Bravo for Hotel Quebec. Stasiun berada pada lokator, Oscar India, 165 United. Beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan beberapa QTC seputar kegiatan amatir radio, yang berhasil saya rangkum, dari beberapa sumber dari seluruh dunia. Dan pada penghujung podcast ini, saya juga akan menyampaikan prediksi propagasi HF untuk wilayah Indonesia, yang berlaku mulai pukul 00 UTC, esok pagi. Buletin Amatir Radio, edisi tanggal 28 Mei tahun 2021. Kontes YOTA 2021. Dalam rangka menunjukkan eksistensinya di tingkat internasional, beberapa anggota YOTA ODJT mengikuti kegiatan ini. Kontes YOTA putaran pertama berlangsung tanggal 22 Mei tahun 2021. Ini juga menunjukkan kepada seluruh radio amatir di Indonesia, bahwa YOTA ODJT selalu ikut serta dalam kegiatan radio amatir seperti kontes. Melalui kontes YOTA putaran pertama itu, diharapkan juga sebagai ajang melatih diri, bagi anggota YOTA ODJT, khususnya bagi teman-teman yang baru menjadi radio amatir. Kegiatan YOTA Orari Daerah Jawa Tengah atau YOTA ODJT, kembali terlihat dengan kegiatan kontes tingkat internasional. Setelah beberapa waktu lalu menyelenggarakan Special Event Station 8 Charlie 2, Yankee Oscar Tango Alpha. Kontes kegiatan ini diselenggarakan oleh YOTA Iharu Region 1, bekerja sama dengan MRASZ, Perkumpulan Amatir Radio Hungaria. Kontes YOTA diselenggarakan 3 kali dalam 1 tahun, dan ini menjadi kalender kontes yang sangat baik untuk dilakukan oleh anggota YOTA. YOTA ODJT juga menurunkan tim yang tergabung dalam klub kontes 7 Charlie 2 Charlie, yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari pembina YOTA ODJT, pengurus YOTA ODJT, dan anggota YOTA ODJT yaitu, Yankee Bravo 2 Golf Victor, Yankee Delta 2 Echo 5 Tango, Yankee Charlie 2 55 Tango, Yankee Charlie 2 Charlie Papa Quebec, Yankee Delta 2 Uniform Whiskey Florida, dan Yankee Delta 2 Bravo Romeo November. Selain tim 7 Charlie 2 Charlie, banyak member YOTA ODJT yang mengikuti kegiatan YOTA kontes ini. Antusias mereka sangat tinggi. Melalui media sosial, mereka saling berdiskusi, dan berbagi ilmu pengetahuan untuk mengikuti acara akbar ini. Kontes YOTA tanggal 22 Mei tahun 2021 ini menjadi hal yang sangat berharga, karena dapat menjadi ajang belajar, dan menambah ilmu bagi anggota YOTA, dimanapun berada. Kontes berikutnya, putaran kedua, akan diselenggarakan pada tanggal 17 Juli dan putaran ketiga, akan diselenggarakan di penghujung tahun, yaitu tanggal 30 Desember. Putaran ketiga belakangan merupakan bulan YOTA di mana seluruh YOTA di dunia akan melakukan pancaran secara bersamaan menggunakan callsign dengan sufiks YOTA. Dalam rangka memperingati dan memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan ke-71 tahun 2021, Orari Lokal Kota Baru menyelenggarakan special call dengan panggilan 8 Delta 71, 5 Kilo Tango Bravo, diulang, 8 Delta 71, 5 Kilo Tango Bravo. Ajang ini juga dimanfaatkan, untuk memperkenalkan Kota Baru, sebagai kota wisata di Kalimantan Selatan. Special Event Station 8 Delta 71 5 Kilo Tango Bravo, akan mengudara di band VHF dan band HF pada tanggal 28 sampai 29 Mei tahun 2021. Orari Lokal Banjarnegara mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Orari Lokal Banjarnegara, bersama relawan dari berbagai organisasi masyarakat di Banjarnegara, hadir dalam acara pelatihan dan mitigasi bencana. Kegiatan dilaksanakan di Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara, Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021. Apel pembukaan dipimpin oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Haji Syamsuddin, SPD, MPD. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan, bahwa bencana alam sejatinya adalah hasil interaksi manusia dengan alam. Kunci ketangguhan bencana adalah mampu membebaskan, menganalisis penyebabnya. Selanjutnya mengantisipasi dan meminimalisir risiko, menyelamatkan diri dan keluarga, serta mampu bangkit dengan cepat untuk pulih seperti sedia kala. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, adalah upaya membangun masyarakat, untuk mampu melaksanakan kesiapsiagaan, dalam penanggulangan bencana. Seorang relawan, harus siap menjadi bagian dari penanggulangan bencana, bagi wilayah terdampak bencana, seperti yang selama ini dilakukan di Banjarnegara. Wakil Bupati dalam akhir pidatonya menyampaikan, kesiapsiagaan dan mitigasi itu bersifat permanen, sehingga harus dilakukan secara berkesinambungan.
Dikutip dari laman www.yc2tfb.net, Kepala BPBD Kabupaten Banjarnegara, Ari Sudaryanto SPDMM mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas relawan dalam upaya pencegahan dan mitigasi. Selain kapasitas skill dalam kebencanaan, tidak kalah penting juga kapasitas kesiapsiagaan relawan dalam penanggulangan bencana yang kita pupuk lagi dalam kegiatan pelatihan ini. Kegiatan yang dilaksanakan, dengan menggunakan sumber anggaran APBD Kabupaten Banjarnegara, tahun anggaran 2021, menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Materi termasuk pertolongan pertama korban bencana oleh PMI Kabupaten Banjarnegara. Materi shelter atau pengungsian dan dapur umum diampu oleh Tagana Dinsos PPPA Banjarnegara. Materi pertolongan selanjutnya dibawakan oleh instruktur dari SAR Kabupaten Banjarnegara. Selain ajang refresh knowledge dalam penanggulangan bencana, pelatihan yang diikuti oleh 120 peserta ini juga menjadi ajang komunikasi dan silaturahmi yang lebih intens antara BPBD Kabupaten Banjarnegara dengan segenap unsur relawan penanggulangan bencana sebagai mitra dalam kegiatan kemanusiaan. Peserta pelatihan berasal dari perwakilan berbagai komunitas relawan dan Destana Kabupaten Banjarnegara, termasuk orari lokal Banjarnegara. Secara resmi acara ditutup pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, setelah diskusi sebelumnya diadakan sebagai wadah berbagi pendapat dan perasaan curahan bagi para relawan. Diharapkan sesi ini dapat memberikan aspirasi dan rencana tindak lanjut untuk penanganan bencana di Banjarnegara yang lebih baik. Ekspedisi Afrika Selatan, Zulu Sierra, / Oscar November 9, Charlie Florida Golf. Dilansir dari website dxworld.com. Bion, ON9CFG, editor Dex World Weekly Bulletin, saat ini bekerja di Durban, Afrika Selatan selama 4 minggu ke depan. Meskipun waktu luangnya sangat terbatas, dia berharap untuk dapat aktif sebagai Zulu Sierra / Oscar November 9, Charlie Florida Golf. Dan ingin bertemu dengan penduduk setempat untuk QSO bola mata dan beberapa aktivitas radio. Anda dapat mencoba untuk mencarinya pada beberapa band. Bion juga mengatakan, karena keterbatasan waktu, Dex World Weekly Bulletin akan siap 1 atau 2 hari lebih lambat dari biasanya untuk beberapa minggu ke depan. Mantan Presiden IHARU Wilayah 2, Reynaldo Leandro, Yankee Victor 5 Alpha Mike tutup usia. ARRL memberitakan, Reynaldo Leandro, seorang diplomat dan sukarelawan International Amateur Radio Union, IARU, Region 2, meninggal pada tanggal 23 Mei. Sebagai anggota ARRL seumur hidup, ia berusia 79 tahun. Leandro terpilih pada tahun 1998 sebagai Wakil Presiden Wilayah 2 Amerika, dan menjabat sebagai Sekretaris Wilayah 2, untuk mengisi kekosongan hingga tahun 2001. Dia menjabat kembali dari tahun 2004 sampai tahun 2007, hingga terpilih sebagai Presiden IHARU Wilayah 2. Setelah pensiun dari peran itu, ia terus melayani IHARU Wilayah 2 sebagai manajer kehormatan. Ia menghadiri konferensi komunikasi radio dunia ITU pada 2007, 2012, dan 2015. Dewan Administratif IHARU menghormatinya dengan Michael J. Owen Victor Kilo 3 Kilo India Memorial Award pada September tahun 2019. Leandro adalah seorang Dexer aktif. Ia berpartisipasi dalam 4 dekspedisi ke Pulau Aves, Yankee Victor Zero, dan 2 kali ke Kepulauan Alan, Oscar Hotel Zero, serta mengaktifkan beberapa pulau Venezuela untuk Islands on the Air atau IOTA. Dia berada di Dieksisi Honor Roll, 352/339. Leandro memiliki gelar sarjana hukum. Dia menghabiskan 36 tahun di Dinas Luar Negeri Venezuela. Dengan jabatan di AS, Panama, Finlandia, Belgia, Argentina, dan Vatikan, sebelum pensiun pada tahun 1999. National Radio Center RSGB, dibuka kembali. National Radio Center atau NRC milik RSGB, akan dibuka kembali mulai hari ini, Jumat, tanggal 28 Mei, dan buka setiap hari, selain hari Rabu, hingga pemberitahuan lebih lanjut. RSGB dengan senang hati mendukung Bletchley Park karena menyambut pengunjung lagi. Keamanan kesehatan pengunjung dan sukarelawan adalah prioritas. Sementara ruang radio akan dibuka untuk demonstrasi radio amatir. Pengunjung tidak akan diizinkan masuk ke ruang radio dan hanya relawan NRC yang diizinkan untuk mengoperasikan stasiun Golf Bravo 3 Radio Sierra.
RSGB juga dapat menutup kembali NRC dalam waktu singkat jika situasi COVID berubah, jadi periksa situs webnya sebelum bepergian. Pengunjung Bletchley Park perlu memesan tempat terlebih dahulu, dan membayar melalui situs web mereka. RSGB tidak dapat menawarkan voucher masuk gratisnya kepada anggota RSGB, selama sistem itu diterapkan. RSGB berharap dapat menyambut pengunjung di National Radio Center lagi. Beberapa operator amatir radio telah bekerja di pusat komando di Hebal, India untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan di krematorium untuk pasien COVID. Mengutip dari Bangalore Mirror, bangaloremirror.indiatimes.com. Selain layanan ratusan relawan dan LSM yang membantu penguburan dan kremasi, sekelompok HAM atau operator radio amatir diam-diam membantu mereka dan staf krematorium. Operator radio telah memainkan peran utama selama gelombang pertama pandemi. Mereka telah membantu regu karantina warga untuk melacak pelanggar karantina. Selama gelombang kedua juga, layanan sukarela mereka telah membantu mengelola kremasi. Selama lebih dari 15 hari, lebih dari 30 operator amatir radio telah membantu Satgas dalam mengelola kremasi. Sebuah stasiun amatir radio juga telah dipasang di pusat komando di Hebal, yang terhubung dengan 16 krematorium di bawah batas BBMP. Setiap gangguan yang dilaporkan di krematorium, akan diberitahukan kepada petugas, dan kami akan memberitahu satuan tugas untuk segera memeriksanya. Tujuan kami adalah untuk melihat bahwa perpisahan yang bermartabat diberikan kepada almarhum tanpa kerepotan. Lebih dari 30 relawan amatir radio sedang mengoordinasikan jaringan komunikasi ke 16 krematorium. Stasiun radio amatir di pusat komando bekerja 24 jam 7 hari seminggu, dan operator amatir radio yang berpengalaman dalam bencana mengunjungi berbagai krematorium secara acak, menghabiskan beberapa jam di sana, dan memeriksa realitas lapangan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Tahsildar dan pejabat BBMP. Demikian disampaikan oleh S. Satyapal, Direktur Institut Amatir Radio dan Komunikasi India yang bertanggung jawab atas satuan tugas. Rata-rata sedikitnya 2 atau 3 keluarga mencari klarifikasi dan dukungan dari para relawan di lapangan. Perkiraan propagasi BNHF di wilayah Indonesia berlaku untuk tanggal 29 Mei tahun 2021. Pukul 0 sampai 5 UTC. Pagi hari, 4 band berpotensi terbuka untuk beberapa wilayah di Indonesia. 17 meter band, sangat baik untuk wilayah Papua. 20 meter band, terbuka untuk wilayah Sulawesi bagian utara, Maluku dan Pulau Timor. 30 meter band, akan sangat terbuka pada wilayah Kalimantan kecuali Kalimantan bagian barat, Bali dan Nusa Tenggara. 40 meter band, masih sangat terbuka untuk wilayah Sumatera, Jawa bagian barat, serta sebagian Kalimantan bagian barat. Sekitar pukul 2 UTC, di wilayah Papua akan terbuka propagasi pada 15 meter band. Pukul 6 sampai 11 UTC. 15 meter band, kemungkinan masih terbuka untuk wilayah Papua. 17 meter band, terbuka untuk wilayah Maluku dan Pulau Timor. 20 meter band, dapat dirasakan membaik pada wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi dan sebagian Kalimantan Utara. 30 meter band, diperkirakan terbuka pada wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. Pukul 12 sampai 17 UTC. 20 meter band mungkin masih terbuka untuk wilayah Papua namun diperkirakan akan mulai menutup pada 14 UTC. 30 meter band juga awalnya masih terbuka untuk wilayah Kalimantan bagian utara, Sulawesi dan Nusa Tenggara serta Pulau Timor, namun akan segera menutup pada pukul 14 UTC. 40 meter band diperkirakan akan terbuka untuk seluruh wilayah Indonesia. 80 meter band juga dimungkinkan terbuka mulai pukul 16 UTC untuk di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan bagian barat. Pukul 18 sampai 23 UTC. 40 meter band kemungkinan sudah mulai menutup untuk wilayah Indonesia. 80 meter band diperkirakan terbuka di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. 160 meter band diperkirakan terbuka untuk wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Pada pukul 22 UTC, 40 meter band diperkirakan terbuka di wilayah Papua. Pukul 23 UTC, 20 meter band kemungkinan mulai terbuka di wilayah Papua. Demikian laporan perkiraan propagasi untuk BNHF di wilayah Indonesia, yang berlaku untuk tanggal 29 Mei tahun 2021. Semoga ulasan ini dapat menjadi panduan bagi amatir radio Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya. Namun satu hal yang perlu diingat,
dalam hal menentukan apakah propagasi pada sebuah band sedang terbuka atau tidak, yaitu dengan memanggil CQ pada band tersebut. Demikian buletin amatir radio edisi kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dalam buletin ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya Robi Sandes, Yankee Bravo for Hotel Quebec, mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan amatir radio. Tetap jaga kesehatan, dan patuhi selalu protokol kesehatan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Sekali di udara, tetap mengudara. 73, dan merdeka.